Hey guys, what's up? Selamat datang di channel saya Bahas Sejarah bersama saya Koter tentunya. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar masa kecil Putra Sang Fajar. Dimana Putra Sang Fajar ini ialah Presiden Republik Indonesia kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, atau sapaan yang lebih akrabnya lagi yaitu Bung Karno. Nah, bagaimana masa kecil Putra Sang Fajar ini? Penasaran? Check it out. Pertama kali sebelum saya membahas masa kecil Putra Sang Fajar ini, saya pertama kali akan membacakan sebuah pesan dari Cak Ruslan. Cak Ruslan ini ialah merupakan sahabat karib dari Bung Karno. Nah, isi pesannya ini adalah: mengenang Bung Karno adalah ibarat menikmati rangkaian konser besar klasik, penuh harmonisasi sertai nuansa dan karya besar seorang komponis. Dunia mengenalnya sebagai seorang proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, seorang pecinta seni dan keindahan, seorang orator yang sampai abad ke-21 pun karismanya belum tertandingi. Dialah Putra Sang Fajar yang terbit di kala pagi, terik di kala siang, dan terbenam di kala senja. Bung Karno tak hanya potret hitam putih. Bung Karno tak hanya potret hitam putih, tapi mampu menjadi warna-warni pelangi yang megah. Ia meraih mimpinya dari nol besar. Masa kecilnya kelam, masa remajanya kelabu, masa pemudanya beranjak cemerlang, masa jayanya dikenal oleh banyak teman-teman dan juga musuhnya. Masa tuanya hitam dan meninggalkan banyak misteri. Saya bersyukur Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa menyempatkan saya untuk mengenalnya begitu karib. Bertahun-tahun kami melewati waktu bersama dalam perjuangan. Bagi saya, ia bukan hanya seorang kakak, melainkan juga seorang sahabat tempat berbagi, seorang pengobar nasionalisme, pemersatu beragam suku bangsa yang ada di Nusantara. Nah, Bung Karno tidak saja tumpuan rakyat Indonesia, tetapi tumpuan negara Asia Afrika. Di pundaknya terpikul segala rasa untuk merdeka, hanya selangkah dari perjuangan seluruh rakyat. Bung Karno melanjutkannya dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi seorang pemimpin yang besar, seperti yang diramalkan oleh banyak orang. Dia juga tokoh besar Asia Afrika. Ia sempat menghirup masa kemasan, walaupun pada akhirnya hidupnya diguncang perhara, bahkan sampai dia menutup mata. Kala itu komunikasi di antara kami cukup akrab, sampai ada istilah beliau kebu nyusu gudel. Saya tidak tahu artinya. Sorry. Banyak yang terjadi di antara kami. Sejarah menjadi lembaran terbolak-balik. Semuanya serba kelam. Walaupun sejarah masih tak pasti, dan Bung Karno sudah dikubur berpuluh tahun dalam pusarannya, semangat hidupnya masih bergaung. Pengikut ajarannya masih juga mengeluhkan namanya. Sebuah tanda bahwa di dalam hati rakyat, Bung Karno tak pernah mati. Bung Karno dekat dan sangat cinta pada rakyat kecil yang berjuluk yang dinamakan si Marhaen. Sampai-sampai Marhaenisme menjadi ajaran yang cukup dikenal sampai sekarang ini. Buku ini diterbitkan dalam rangka 100 tahun Bung Karno. Saya menyambut baik terbitnya buku ini, terutama karena ditujukan bagi generasi penerus bangsa. Biarlah mereka mengenal siapa proklamatornya. Biarlah mereka mengetahui bagaimana perjuangan hidupnya agar tidak terpasung dalam kerangka sejarah yang sudah dipolakan sejak kejatuhannya. Terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya, dari segala warna-warni keindahan hidupnya, dengan penuh hormat saya angkat topi untuk Bung Karno, sebab ialah sebuah putra sejarah yang tak pernah mati. Ketika ada pihak yang ingin menenggelamkannya dan tak lekang oleh panasnya keserakahan, kezaliman, dan juga kekuasaan. Saya kira seperti itu pesan dari Cak Ruslan ini. Jakarta, Mei 2001, Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Saya kira seperti itu isi pesannya. Nah, kita akan ke bab pertama, bagian yang pertama. Putra Sang Fajar. Namanya Kusno. Usianya baru 4 tahun, badannya kurus, matanya beloh, hidungnya mancung, giginya rapi, garis-garis ketampanan sudah tersirat di wajahnya sejak masih kecil.
Seperti anak-anak seusianya, Kusno sering bermain-main, apalagi kalau sudah memanjat pohon atau berenang di kali sampai berjam-jam. Sesekali ia juga ikut ayahnya berjualan batik di kampungnya. Sama dengan anak-anak pada umumnya, Kusno juga suka rewel. Kalau keinginannya tak dipenuhi, ia bisa menangis keras, tak henti menangis. Tanda-tanda khusus yang menunjukkan dirinya memiliki keistimewaan. Tak ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan dirinya memiliki keistimewaan. Namun orang di kampung yangnya di Tulungagung percaya bahwa ia memiliki kekuatan gaib untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Anggapan ini diperkuat oleh keyakinan Eyang bahwa cucu ini bukanlah orang yang biasa. Hampir setiap hari, Kusno dijemput orang yang membutuhkannya, bukan membutuhkan pertolongannya. Siang atau malam, panas atau hujan, Kusno mau saja dibawa kemana-mana. Dengan diantar sang Eyang, Kusno kecil berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lainnya untuk mengobati orang dengan cara menjilat lukanya atau menjilat bagian yang terasa sakit. Anehnya, si sakit itu menjadi sembuh. Maka Kusno menjadi terkenal. Ia dianggap dukun cilik, dihormati dan juga disegani di sana. Bukan main senangnya Kusno, banyak makanan dan minuman enak yang dihidangkan kepadanya. Satu-satunya yang mengganggunya adalah julukan orang-orang untuknya. Kalau ia keliling kampung, selalu saja mereka berbisik-bisik, "Ada Mbah Kusno, ada Mbah Kusno." Kusno sering menangis mendengarnya. Ia tak terima juluki begitu. Ia marah, merasa orang-orang itu mengejek dirinya. Aku tak mau dipanggil Mbah Yang. Aku kan belum jadi kayak kakek. Protes Kusno sambil nangis sesenggukan. Jangan menangis, Cah Bagus. Jangan marah, mereka memanggilmu karena hormat kepadamu. Kau tahu, kau memang berbeda dengan anak-anak lainnya, bujuk Eyang. Beda? Apa yang beda? Kusno semakin bingung. Kau dilahirkan dengan tanda-tanda alam yang menunjukkan keistimewaanmu. Kau memiliki kekuatan gaib, nak. Dalam tubuhmu mengalir sebuah kekuatan. Kelak kau akan menjadi orang besar. Ya, itulah yang sering dikatakan orang tentang dirinya. Sejak lahir, ia banyak dibicarakan orang. Ia diramalkan akan menjadi orang yang besar. Kusno ini dilahirkan di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Bapaknya bernama Raden Sukumi Sosrodiarjo. Ibunya Ida Ayu Nyoman Rai, seorang wanita yang lembut hatinya. Ketika itu, ibunya yang tengah hamil tua tampak kepayahan. Sejak tengah malam perutnya mulas, bukan kepalang. Tampaknya si jabang bayi tak sabar lagi ingin melihat dunia. Sementara itu, bapaknya gelisah sekali. Entah sudah beberapa kali ia mondar-mandir rumahnya yang sempit. Tegang sekali ia menanti kelahiran anak keduanya. Apalagi tak ada seorang dukun beranak pun yang menemani istrinya. Bapaknya bukan tak ingin manggil dukun beranak kan, tapi dengan apa yang ia harus membayarnya? Untuk makan sehari-hari saja masih kekurangan. Bapaknya berdiri di luar rumah. Ditatapnya langit nan kelam. Nun di timur sebuah bintang kemukus bersinar terang. Bentuknya terlihat sangat besar, cahaya seolah menaungi seluruh bumi. Ketika itulah lewat Mbah Darmo, kawan lama keluarga itu. Seperti biasa, ia hendak pergi ke masjid menunggu subuh datang. "Ada apa?" tanya Mbah Darmo. "Istriku hendak melahirkan." "Tetapi aku tak mampu memanggil dukun beranak," jawab bapaknya. Mbah Darmo tertegun. Ia menatap bintang kemukus di langit sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Seketika di bibirnya tersungging sebuah senyuman. Rupanya dialah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa ini. "Aku akan turut menyambutnya," kata Mbah Darmo. Tepat saat fajar terbit, lahirlah si Kusno ini. Sehat tubuhnya, elok rupanya, semburat jingga menghiasi megah. Beratus-ratus burung kecil bersautan di pohon depan rumahnya, seolah ikut berbahagia menyambutnya. Bukan main bangganya
Dan bahagianya si bapaknya nih. Lengkap sudah kebahagiaannya, sekarang ia telah mempunyai sepasang anak perempuan dan juga laki-laki. Karsina, anak sulungnya yang ketika itu berumur 2 tahun, sangat senang punya seorang adik kecil dan dapat diajaknya bermain. Sebagai orang Jawa kuno yang menguasai ilmu kebatinan, Darmo dapat membaca tanda alam yang berpengaruh pada kehidupan manusia. Tanda alam itu telah muncul seminggu sebelumnya ketika gunung Kelut meletus. Bencana yang memakan banyak korban itu seolah hendak mengabarkan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kelahiran anakmu diiringi dengan tanda-tanda alam. Ia bukan orang yang biasa. Kelahirannya akan membawa perubahan besar pada negeri ini, ramal Mbah Darmo. Tentu saja bapak dan ibunya terkejut, bercampur senang mendengarnya. Mereka senantiasa berdoa agar Kusno menjadi orang yang berguna kelak. Suatu subuh, saat Kusno kecil berusia 1 tahunan, ia melihat ibunya sudah bangun. Ibunya duduk di beranda di depan rumahnya yang sempit, sambil menatap ke arah timur, menanti fajar dengan sabar. Kusno turun dari atas dipan. Tertatih-tatih ia menghampiri ibunya. Ibunya mengeluarkan tangannya dan meraihnya ke dalam pelukannya. Didekapnya tubuh kecil itu dengan penuh kasih sayang. Kusno merasa damai. Tak sepatah kata pun terucap sampai fajar merona di angkasa. Kusno lalu berdiri. Ia terpesona menatap fajar ini. Anakku, lihatlah fajar itu. Sungguh cantik bukan? Dulu engkau pun lahir di saat fajar. Engkau adalah putra sang fajar. Orang bilang nasibmu telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Nak, kelak kau akan menjadi pemimpin yang besar. Kusno termangu mendengar kata-kata itu. Namun ia tak peduli. Ia tak mengerti apa maksudnya karena dia masih kecil, masih anak-anak. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke dekapan ibunya dan segera terlelap. Hari terus berganti, tahun berganti tahun. Kusno tumbuh dalam kasih sayang orang tuanya. Bersama Karsina, Kusno dibesarkan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan di desanya Ploso, bernama Ploso. Kehidupan keluarga mereka sangatlah miskin. Bapaknya adalah seorang mantri guru. Gaji yang pas-pasan sering tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Begitu miskinnya keluarga mereka sampai mereka sering tak bisa makan seharian. Karena itulah Kusno Karsina dititipkan kepada eyangnya yang berada di Tulung Agung. Tempat Kusno dianggap sebagai dukun cilik oleh warga setempat. Sebenarnya eyangnya pun tidaklah kaya, namun ia berjualan batik. Kalau hanya untuk makan, mereka masih mampu memberikannya. Maka tinggallah kedua anak itu di sana. Namun itu tak berlangsung lama. Kusno Karsina memilih tinggal kembali bersama bapak dan ibunya. Walaupun hidup serba kekurangan, mereka lebih betah. Kusno dan kakaknya kembali mengalami kelaparan. Kalaupun ada makanan, sering tak bisa mengenyangkan perut mereka. Kalau sudah begitu, ibunya berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan bercerita tentang pejuang-pejuang kemerdekaan dari keluarga mereka. Begitu pandainya ibu bercerita hingga kasihan dan Kusno terhanyut, lupakan perut mereka yang sedang kelaparan. Dari cerita ibu, Kusno tahu bahwa nenek moyang dari pihak ibunya ini adalah keturunan bangsawan kerajaan Singaraja Bali yang berkasta Brahmana. Dalam perang Puputan di pantai utara Bali, dulu mereka berperang mati-matian melawan penjajah. Pada perang itu pihak kerajaan hampir mengalami kekalahan, banyak korban berjatuhan, tetapi tak sedikit pun mengurangi semangat mereka. Dengan dibantu oleh rakyat Bali, mereka berkuda mengalahkan musuh ini. Namun nasib kerajaan Singaraja berakhir menyedihkan. Paman ibu yang menjadi raja Singaraja terakhir ditipu oleh Belanda dengan alasan mengajak berunding di kapal perang milik Belanda. Pamannya ditawan dan dijebloskan ke sebuah pulau terpencil tempat para pemberontaknya. Setelah itu Belanda menduduki istana Singaraja dan merampas semua kekayaannya, dan sejak itu keluarga ibunya hidup melarat. Nah, sedangkan bapaknya juga merupakan keturunan bangsawan. Nenek moyang si bapak ini berasal dari keturunan Sultan Kediri yang juga pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka gigih melawan penjajah. Salah satunya adalah nenek dari nenek bapak ini yang ikut berjuang bersama barisan Pangeran Diponegoro sampai menemui ajalnya dalam perang Jawa.
Cerita-cerita ibu ini menerbitkan rasa bangga Kusno pada keluarga besarnya, sekaligus mengorbankan kebenciannya pada penjajah. Kalau begitu, kita ini keturunan pahlawan ya Bu? Tanya si Kusno. Ibu mengangguk. Keturunan raja juga, sekali lagi Ibu mengangguk. Kusno jadi bersemangat. Lihat saja kalau aku besar nanti, aku akan melanjutkan perjuangan mereka. Akan kusir Belanda. Tak akan kubiarkan mereka menjajah lagi negeri ini, kata Kusno berapi-api. Sungguh ia berjanji dalam hatinya.